warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'in na'ma. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu manzilatal qaswa wal liwa wa nahnu nattabi'ul ulama wa nahtadi bil awliya fi jam'iyatina Nahdlatul Ulama, amma ba'du. Para kiai, cendekiawan, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Kiai Haji Dr. Zainal, selebihnya saya kurang hafal. Yang sudah diringkas di doktor sudah bagus. Kalau mau naik lagi ya profesor kayak adik-adik saya. Bunyai dan semua keluarga Pondok Pesantren Baitul Quran. Bapak Mahadi, kalau para santriwati mendengar suara Anda nih bahaya. Sarjana Quran itu sudah lebih cukup daripada sarjana yang lain. Bapak Kanwil, selamat, semoga haji mabrur, bermanfaat, dan jangan diulangi kekurangannya yang kemarin. Karena sambatnya Pak Nazar sama saya itu gimana Kiai? Iya, udah masa efisiensi dikurangi lagi, nggak tahu orang Arab itu kalau nggak ada real nggak jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota, Bapak santrinya Mbah Dim, biar ingat santrinya. Biar ingat santrinya kalau pakai batik aja dia ini. Kalau pakai simbol sudah tidak ingat santrinya lagi. Teman-teman anggota Dewan dari PKB, kebetulan hari ini ketemu dengan Dewan Syuro di PP PKB. Alhamdulillah, dan kawan-kawan yang lain, Bunyai, wabil khusus wali santri dan seluruh santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun yang lalu saya ke Batam sekaligus penelitian untuk memberikan masukan kepada Pak Habibie bagaimana caranya ada percepatan dengan tetangga yang namanya Singapura. Salah satu keputusannya bikin otorita, jangan bikin gubernur, karena otorita langsung tanggung jawab presiden, transaksinya lebih cepat. Pantas saja kalau kemiskinannya rendah, karena penduduknya baru pada datang. Yang miskin-miskin baru pada datang, termasuk Zainal ini baru datang. Kemiskinan, para miskin datang, tapi karena punya ilmu maka dia lebih sukses daripada yang lain. Coba kalau yang tidak punya ilmu, apalagi tidak membawa istri yang hafal Quran, habis dia. Yang bikin hebat itu karena istrinya, bukan karena dia. Kenapa? Karena yang dibawa istrinya itu Al-Quran. Dia cuma membawa teknologi. Teknologi ilmu mukafaah yang berkembang sesuai dengan generasi. Uang juga begitu. Dulu ketika uang itu masih dinar, maka orang repot untuk pergi kemana-mana bawa kekayaannya. Pakai emas, wah repot. Padahal dinar itu peranan penting, dia berada di tengah-tengah orang yang saling membutuhkan. Hidup di dunia tidak ada dinar pada sama dengan orang mati. Dicari sana, dicari orang yang baik, dicari orang yang buruk, itu dinar, dirham. Kemudian karena peradaban maka dinar menjadi nilai tukar yang berbeda. Dinar Mesir beda dengan dinar Arab, makanya kemudian dinar ada yang 10 kali lipat dirham, ada yang sama. Itu karena peradaban. Nilai tukar uang itu karena peradaban. Indonesia rupiahnya rendah, itu kan peradabannya rendah. Karena keilmuannya. Saya sebenarnya mau ngomong biasa-biasa saja, tapi kan yang dihadapan orang-orang luar biasa, salah penempatan.
Tapi tidak apa-apa, ini sekedar pengalaman. Ini namanya tul, itu tidak bisa dituhankan, tetapi dia adalah mukafaah yang selalu manusia ini dihadapkan oleh kemajuan zamannya yang berat, yang mempertahankan modal ini. Nah, ini setiap kita gelar selesailah. Makanya biar ringkas muncullah uang rupiah sekitar abad 17 ya. Sekira perkembangan pesantren itu, pesantren membawa model baru yang namanya waraqatun nut dalam bahasa kitab kuningnya, atau sanaduddain. Ada nilai intrinsik dan ada nilai nominal. Ya, sehingga muncul fatwa, bagaimana kalau kita nonton bioskop, ini kembaliannya halal apa haram? Nah, ini basul masailnya berkembang begitu. Muncullah uang rupiah yang lebih ringkas, sesuai dengan peradaban. Semuanya boleh mencetak, tapi harus naruh emas di bank internasional sebagai nilai tambah untuk pencetakan ulang. Perkembangan zaman, rupiah ini uang kok rupiah, uang kertas ini sudah mulai tidak berlaku. Semuanya sudah pakai begini semua. Duit di sini tidak bisa dimalingin kecuali ahli teknologi yang malingin. Betul begitu ya? Betul begitu Pak ya? Pak Kanwil kemarin kalau belanja di sana masih pakai uang kertas apa sudah pakai begini? Iya, berarti khawatir kehilangan 1 rupiah pun. Ya, berarti belanjanya di tempat yang besar, bukan yang di jalanan yang 10 real itu. Nah, ini perkembangan. Tetapi perkembangan itu sudah dibacakan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini kalau ibu-ibu kira, loh napasnya habis, enggak apa-apa. Itu perkembangan, itu namanya perkembangan. Nanti uraikan soal mushaf, soal cara baca, itu perkembangan. Makanya kemarin waktu saya, dokter yang mana ini, terus ada Baha, ada dia nguraikan model lama. Kamu itu model lama, ngaji sama saya kan, dia junior saya bilang, apa kamu ini seliru, kamu keliling-keliling kemana. Jadi ilmu itu tidak bisa berkembang kalau tidak ke tempatnya, tidak jalan-jalan. Makanya absurd kan gubernur ngomong begini-begini, absurd kalau kiainya tidak diajak jalan-jalan ke Mesir, ke Maroko, kemana. Itu saya lakukan sama teman-teman. Apaan emangnya yang studi banding Anda doang? Kiai dong. Biar ngajar umatnya tuh enak. Biar tidak terjajah oleh pejabat terus gitu loh. Karena kalau susah kan ke kita, bagaimana untuk menaikkan anggaran kan kebutuhannya yang tahu kita, yang dekat masyarakat kan kita, yang ngomong kan kiai-kiai dengan pesantrennya itu. Makanya kalau Pak Mahdi lama ndak ketemu sama Zainal, ya karena ada jarak dinas yang berbeda. Nah sekarang kalau sudah ketemu, ada ndak rumah untuk pertemuan, rumah kedua buat pejabat-pejabat Jagung sama teman-teman itu secara bebas? Fasilitasi dong, ini DPR-nya ini. Anda harus tahu ya, DPR daerah itu tidak seperti DPR RI ya. DPR daerah itu partner kerjanya pemerintah daerah. Kalau tidak baik dengan pemerintah daerah, anggaran tolak semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini penting saya sampaikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ini mau diartikan yang sederhana apa yang aneh-aneh? Jangan cari yang aneh dulu sebelum dapat yang sederhana. Hidupnya sederhana dulu yang kita kenal. Wala ya, di sini wa nunazzilu, sifatnya nunazzilu. Dan aku turunkan minal Qur'ani, sedikit dari Qur'an, sesuatu, ayat Al-Quran, sedikit saja. Syifa'un, yang menjadi obat. Obat itu tentu bagi orang yang ngerti kalau itu obat. Warahmatun, dan menjadi rahmat
Rahmat itu banyak sekali kasih sayang. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kegagalan kita untuk memahami Al-Quran atau membaca, menghafal Al-Quran atau Al-Quran menjadi petunjuk karena dasarnya tidak diberikan, yaitu mukmin. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidak bertambah kepada orang zalim kecuali menjadi kerugian. Ya. Ahok baca Quran masalah karena dia tidak beriman, zalim dia. Rocky Gerung orang tidak menjadi petunjuk, hanya untuk engke-engkean saja. Makanya ketika pegang Al-Quran, ini nomor satu yang dipertimbangkan agar Al-Quran menjadi obat batin, obat dohir, dan menjadi pintu masuknya rahmat Allah adalah imannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin di waktu Pak Mahdi jadi sarjana Quran belum belajar soal ini. Makanya belajar tidak boleh mati. Al-Quran tidak boleh mati. Al-Quran harus berkembang. Yang merasakan kita sejauh apa kita memahami Al-Quran, apakah dari bacaannya? Bacaannya itu hasil dari mushaf atau hasil dari talaki dari guru-gurunya ke guru-guru sampai malaikat Jibril. Karena mushaf bisa berbeda-beda. Makanya waktu seminar itu saya bilang, sama simposium saya bilang, kalau mau bikin musabakoh, mestinya acuannya mushafnya satu. Kalau mushafnya beda-beda, pasti hasilnya subjektif. Apalagi ini soal seni. Wah, ini untuk kelas menengah ke atas lah bahasannya gitu. Tetapi semuanya orang harus tahu kenapa ada orang hafal Quran masih selingkuh. Kenapa di tempat-tempat Al-Quran, di Kemenak masih banyak korupsi. Kenapa orang seperti kepala ketua DPR yang dari pesantren pikirannya di sini pemihakannya bukan pada pemihakan Al-Quran tapi di tempat yang lain. Why? Kenapa? Itu pertanyaannya karena iman. Yang paling menonjol di dalam iman persoalan Al-Quran adalah kemampuan untuk melakukan istiqdom terhadap Al-Quran. Nganggep ngagungake Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diagungkan mulai dari cara penulisannya, cara bacanya, kemudian cara memegangnya, dan Al-Quran itu menjadi simbol agama yang tidak terbantahkan. Ini Islam luar biasa, anak-anak kecil senang Al-Quran dengan caranya sendiri, dengan mainannya, dengan menghafal, dengan caranya membuat kenangan. Di agama lain tidak ada itu, hifdzul Injil itu tidak ada. Hifdzul Taurat itu tidak ada. Ya. Dan tidak ada pembahasan kalau membaca dapat ibadah kecuali Al-Quran. Bagian daripada ibadah yang tertinggi adalah isti'zam. Sejauh mana kita mengagungkan Al-Quran? Value apa yang kita berikan kepada Al-Quran? Cukupkah dengan pondok pesantren dengan segala bentuk kekumuhannya karena tidak ada peduli terhadap pemerintah daerahnya? Coba bayangkan kalau bangun apa aja di sini, tangkapan apa aja di sini, gampang, enteng. 1 triliun, 2 triliun di Batam itu kan kecil. Pemerintahnya aja dapat berapa? Tongkang-tongkangnya udah berapa? 1 triliun kecil. Padahal kalau dari 10% aja dari situ untuk bikin tadi apa? Al-Quran Center. Al-Quran Center itu kalau orang Jawa bilangnya Al-Quran pakai batu di center ini nih. Apa yang diperbuat di situ? Kalau kampus kan bukan pengembangan dari Al-Quran Center. Bikinlah museum, ada gedungnya. Jadi kalau ada khataman Quran begini ini tidak AB dan AC, air berobos, angin berobos. Ini masa enggak malu kita ini? Nanti kita dikesankan oleh anak-anak, tapi ini bagi pesantren sudah luar biasa.
Karena atas kemampuannya sendiri bersama santrinya, bersama luar biasa. Cara untuk mengagungkan Al-Quran, beliau-beliau kiai ini selain mendoakan, selain tiap hari menangisi supaya anak-anaknya bisa hatinya diberi Al-Quran. Qalbul mukmin, saya melihat mukminnya dulu, qalbul mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumah Allah. Rumah Allah ay kalamu. Kalamuhu, kalamnya Allah. Ay syari'atuhu, ay akidatuhu. Semua hatinya itu pertimbangannya adalah Allah. Bukan syaitan, karena ini adalah rumah Allah. Kalau pas ngaji begini ya kita ingat, nanti kalau keluar pengajian sudah tidak ingat lagi karena ada godaan, ada suhul, ada suhul. Makanya alhamdulillah saya diundang ke sini, kemudian ketemu sama teman-teman, ada anak buahnya Mbah Sani, ada DPR PKB, ada anak buahnya santrinya Mbah Tim, ada Mbah Basir, ada orang-orang tua dulu, ada Pak Kanwil. Nah, Kanwil kan tahu kan, dulu menterinya begitu dilantik datang ke rumah. Yang belum dikembangkan itu yang kayak saya ini, pesantren subuh itu belum dikembangkan. Nah, Zainuddin tidak kuat di tempat saya, pergi. Tempat saya puasa Kiai, kalau habis tamat 30 atau belum tamat itu Qur'annya tidak hanya dihafalkan, ditirakati 1 tahun puasa. Tempat saya ini ditirakati. Iya, banyak kok anak ZUI, anak apa pada datang rombongan. Kemarin anaknya Pak Zainal yang kecil itu ya, puasa. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Peninggalannya Allah, mukjizatnya Nabi yang berbeda dengan kitab lain. Kalau mukjizatnya Nabinya meninggal, biasanya mukjizatnya saumatnya hilang. Tapi Nabi Muhammad meninggal justru berkembang kemana-mana. Mulai dari huruf-huruf yang sama-sama sampai huruf yang beda, sampai ini ada penulisannya. Check-in-nya penulisan Utsmaniyah itu, penulisan itu adalah Mushaf Utsmani itu check-in-nya ada di istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatina Hafsah. Yang hafal Al-Quran, 30 juz'an tamaman. 30 juz sempurna talaki itu Hafsah. Zaid bin Harisah semuanya nulis itu dimasukkan ke dalam taskhehnya itu Sayyidatina Hafsah. Makanya perempuan-perempuan itu lebih mudah menghafal Al-Quran yang belum kenal cemburu. Yang belum kenal cemburu. Walaupun sudah hafal Quran dari bunyai, tapi kalau cemburunya besar, batal bunyainya. Karena Al-Qur'annya enggak boleh Bu, enggak usah cemburu, Zainal itu enggak usah cemburu, jarke wae. Syaratnya jadi bunyai itu mengajar, lomo dan tidak cemburuan. Kalau misalnya istri saya cemburu sama saya, sudah rontok dadane. Iya, politisi, mubalek, kiai, apalagi wis entek kabeh, nggone tempatnya begitu-begituan. Tapi yang penting karena cemburu itu penyakit hati di bawah syirik, hati-hati. Nah, ini di bawah syirik, ini dia hati-hati. Makanya santi-santi yang cowok-cowok ini, Pak Kiai, Bapak-bapak jangan memberi peluang sedikit pun istrinya untuk cemburu. Salah satunya jangan memerintahkan istri yang kira-kira tidak bisa melakukan. Itu artinya kita membuat dosa baru. Dosa baru karena istri kalau tidak bisa mengganggu dosa, ya. Jadi Al-Quran dijaga oleh tempat yang namanya mukmin agar Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat dan menjadi rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah mendapatkan Al-Quran sedikit atau banyak, baik dihafal maupun dilakukan atau ilmunya, jangan pernah kita berdolim. Dolim itu artinya kita dapat sesuatu tidak bisa memanfaatkan, itu namanya dolim. Tapi digunakan di tempat lain. Kalau Al-Quran ada di tempat dolim, di kita yang dolim, maka tidak ada sesuatu kecuali merugikan.
Allahumma sholli ala sayyidina. Oke. Oleh karena itu Allah menjamin yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menjamin yu'ti al hikmata, yu'ti paring sapa Allah. Mesti ngrasa basa Jawa ben menyesuaikan. Yu'ti memberikan Allah al hikmata ing hikmah. Hikmah itu apa? Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapapun yang diberikan hikmah, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini hanya mauidhah ini hanya bisa diberikan kepada wa may yadzakkaru illa ulul albab, yang ada akalnya, yang ada hatinya, yang bisa menerima mauidhah saya ini. Dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu terjadi perbedaan panjang. Hikmah itu makna yang disepakati pertama adalah Al-Quran. Karena pengertian hikmah itu adalah ma'rifatu afdolil asya bi afdolil ulum. Mengetahui keutamaan sesuatu dengan kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu yang utama. Itu namanya hikmah. Sifatnya lataif, faidah-faidah yang lembut. Faidah-faidah yang lembut. Makna yang pertama adalah Al-Quran. Siapa yang diberi Al-Quran oleh Allah, entah itu hafal, entah itu jualan, entah itu jual atau menyamai, merekso. Saya akan tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Muslim enggak? Muslim enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, Muslim enggak? Punya Al-Quran enggak? Dibaca enggak? Berapa hari khatam sekali? Jangankan yang belakang, yang depan yang rajanya Quran, aduh pertanyaannya bikin gua susah nih. Pertanyaannya naik, membacanya benar enggak? Oke. Kemudian naik lagi pertanyaannya, ini kalau mau mapping umat seperti ini. Bacanya benar enggak? Belum. Kemudian tahu artinya enggak? Tahu tafsirnya enggak? Keinginan belajar ada enggak? Pertanyaan terakhir, sanggup berbenah enggak? Kalau enggak saya minum dulu. Nah, yang terjadi di pemerintah daerah lain itu kebanyakan adalah penghormatan terhadap perayaan Al-Quran. Lumayan. Belum pada menyentuh sumber dayanya. Manusianya yang baca Quran berapa, yang hafal Quran berapa, yang ngamalkan Quran berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, yang mengembangkan berapa, belum ada roadmap-nya. Makanya susah pemerintah untuk memberikan apa saja terhadap yang namanya Al-Quran yang dimiliki oleh sebagian besar oleh umat di Indonesia ini. Ya begitu ya. Susah, mau raba-raba, oh ketemu teman, oh, lumayan. Karena pertemanan lumayan. Maksudnya kalau diberikan ke konco itu kan tidak salah sasaran. Kalau Bapak tadi pengen ketemu dengan Pak Nazar untuk ngomong soal Quran, sudah waktunya. Karena Pak Nazar itu tafsirnya dari Jerman. S3-nya sama profesornya dari Jerman. Dia dididik oleh orang-orang kafir. Tetapi karena dia punya iman, dia yang dapat, orang kafirnya yang tidak dapat. Lama ketemu ya. Cuma saya ini orangnya kan ketemu biasa terus pulang ke kampung jadi. Nah, nanti kalau obat itu tidak perlu datang selalu Pak. Obat itu kadang kala aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang diberi Al-Quran? Siapa? Ya kita-kita ini, bapak-bapak para wali santri, bapak-bapak para ibu-ibu. Sekarang panjenengan punya orang yang dikehendaki Allah diberikan hikmah, yaitu anak-anak sampean. Tandanya apa? Di pondok pesantren.
Sudah ada jalan masuk surga. Allah memberikan surga, itu tidak dikasih bludek itu enggak, tapi dikasih jalannya. Oleh karena itu rencana, planning itu 50% daripada kesuksesan. Karena planning itu termasuk asbab. Kodok kodar, takdir itu enggak kelihatan, kelihatannya pada sebabnya, ada sunnahnya gitu loh. Enggak mungkin saya bilang, ya jarang lah. Kalau tidak pernah mondok terus jadi kiai itu enggak mungkin. Karena enggak ada kiai lulusan UIN itu enggak ada. Kalau ustadz ada, guru ada. Kenapa kalau sudah al-kiai itu pasti sedikit banyak tahu rasanya mondok. Karena pesantren itu hanya ada di Indonesia. Saya keliling ke beberapa negara, 7 negara gue nggak ketemu di Israel sama orang-orang. Bagaimana Indonesia ini? Tidak ada nabi kok Islamnya terbesar di dunia. Saya kiai ya, kuliah kiai itu kan pasti cerdas. Kalau tidak cerdas tidak usah jadi kiai lah. Nanti merepotkan orang. Karena kiai harus bisa ngomong DPR, bisa ngomong pemerintah, bisa ngomong pengusaha. Itu loh. Kan belum ada toh pondok pesantren itu sponsori, kalau haflah itu para pengusaha Batam datang. Kan enggak ada. Yang bisa nyambung kan enggak apa. Kayak di Kudus itu. Pabrik-pabrik minta dikhatami Al-Qur'an, Sukun tuh minta khataman dengan Jambu. Jambu makanan Jarum itu peduli madrasah. Ampuhnya Al-Qur'an itu. Siapa tahu nanti pondok di sini, pondok di tengah kota ini. Saya kemarin ke Jambi, pondok tengah kota 20 hektar, Jambi itu pondok Nurul Iman. Masuk Baitul Quran 3.000 meter. Harapannya melangit, jadi wah menaranya Kepri, oh ya harapanku ya kudu cocok karo ane sumbangan. Gini ya, ini ngomong-ngomong manusia aja, ngomong-ngomong manusia. Lah ciri-ciri orang yang dikehendaki dapat hikmah, ciri-cirinya, tampilannya apa? Yu'til hikmata mayasya itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Semakin dia diberi kebaikan, semakin baik, semakin ditambah ilmu, semakin baik. Karena Ibnu Abbas menyatakan hikmah itu ilmu nafi', ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu apa? Al ilmu al mukharrik ilal manfaah. Ilmu yang bisa menggerakkan terhadap maslahah. Al ilmu al mukharrik ilal maslahah fahuwa ilmun nafi'. Ilmu yang bisa menggerakkan kepada kemaslahatan itu namanya ilmu manfaat. Siapa mereka? Kalau diberi ilmu, diberi kebaikan, semakin tambah baik, bukan semakin tambah buruk. Dulu DPR kabupaten, sekarang DPR provinsi harus tambah baik. Dulu infaknya cuma 100 juta, sekarang 1 miliar. Kalau duitmu sendiri sih saya tidak percaya. Tapi pemihakan kebijakan, itulah tugas Anda. Satu kebijakan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat kamu. Itulah makanya pemimpin itu penting. Itu kan, apalagi jadi ketua dewan, aspirasinya lebih dari 10 miliar. Ya, sini lebih 10 miliar saja. Kudus saja 10 miliar yang miskin tadi itu, apalagi sini yang kaya. Iya kan, APBD 20%-nya kan milik DPR. Kiai kok tahu? Tahu dong. Kayak gelut mulai zaman bikin pantai sama Mbah Dim sampai sekarang. Apalagi Mbah Dim tidak sarjana seperti saya. Saya kan Magister Bisnis Administrasi. Jadi ngerti, tapi kan tidak perlu saya sebut karena bolak-balik diminta jadi dokter 3 kali saya mau berangkat bapak saya ngadang. Gak usah wis nang akhirat orang dunya. Jadi sudah santri-santrinya saja yang adik-adiknya saja yang profesor, yang dokter, kamu tetap di pondok biar mendidik anak 24 jam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi anak pesantren ini tahu bahwa ilmu itu ujung-ujungnya amal. Bukan pamer, bukan jadal. Ma'ruf Al-Karhi menyatakan, idza aradallahu khairan fatakhallahu al-ilma wal amal wa ghalaqal jadal. Jadi Allah kalau memberikan orang itu baik, orang itu hebat, maka ilmunya Allah bukakan untuk beramal, mengerjakan.
tidak dibukakan untuk berdebat. Sebaliknya kalau dikatakan buruk, maka ilmunya untuk berdebat, untuk pamer. Jadi tipis untuk berprestasi dengan bermanfaat itu tipis bedanya. Bapak Ibu tadi dimulai dari awal semuanya bilang, apalagi lagu-lagunya Quran tadi. Oh, dapat hafal Quran itu mendapat nikmat. Mendapat nikmat. Mendapat nikmat. Anaknya hafal Quran senang apa susah? Sesuatu yang menyenangkan itu nikmat. Walau usotan, walaupun itu maksiat. Tapi semua itu diberikan nikmat Allah. Nikmat ini ada yang naqisoh, ada yang kamilah. Nikmat yang naqisoh adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita hanya berhenti di dunia. Tidak dibawa ke akhirat. Nikmat yang kamilah itu nikmat yang dibawa sampai ke surga. Makanya kalau nikah jangan didoakan sampai tua nini jangan. Doakan minat dunia ilal jannah, dari dunia sampai surga. Minum begini ini nikmat yang dibawa ke akhirat. Seperti yang dilakukan oleh kiai dan para santri. Makannya untuk ngaji, tidurnya untuk ngaji, toiletnya untuk ngaji. Semuanya investasi pada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang paling lama itu adalah ilmu. Belajar ilmu, ngajarkan ilmu minal mahdi ilal lahdi. Kalah kalau kawin itu kalah. Yang dipopulerkan kan kawin. Jadi kalau kawinnya banyak, ibadahnya banyak. Wetok manuem gue. Itu kan sunnah Rasul. Rasulullah menikah itu karena wahyu. Hiran kamu nikah karena nafsu. Entut kamu ini. Betul. Rasulullah itu nikah karena dapat wahyu. Kalau kita nikah, tidak mengikuti kepala posing, tapi mengikuti wakil kepala yang posing. Cetok. Hidayah, jadi nikmat itu setelah kita dapatkan jebret, maka apakah pertimbangannya pada syahwat atau kepada akal? Kalau kepada akal, nurun qalbiyun yufarriqu bainal haq wal batil. Akal itu adalah cahaya hati yang bisa membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, gelap dan terang. Itu namanya akal. Hati yang menyinari apa ini? Qalbinya, pokoknya itu hatinya. Yang menyinari adalah Baitullah tadi. Keluar nurun qalbiyun yufarriqu bainal haq wal batil. Cahaya yang berupa akal. Nikmat ini apakah akan menjadi neraka atau berhenti di dunia saja atau sampai ke akhirat ke surga? Pertimbangnya nikmat ini ditindaklanjuti oleh akal menjadi hidayah. Urut-urutannya begini. Menjadi apa? Hidayah. Jadi petunjuk itu diberikan Allah kepada kita, modalnya adalah iman, akal, muncullah hidayah. Modalnya adalah iman, modalnya adalah ta'allum, sinau, ya'lamun, kemudian ada hidayah. Kadang-kadang kita berdoa semoga kita mendapat hidayah dan taufiknya. Dari mana kamu dapat? Sudah iman belum? Makanya banyak orang pinter, tapi karena tidak punya modal iman, enggak dapat hidayah. Enggak dapat hidayah. Kali saya ketemu sama Rai Gerung, sama teman-teman yang pintar-pintar, ada yang hafal hadis dan tinggal satu, Pak Nea. Apa ya? Pinter boleh kamu, tapi soleh enggak dapat. Kenapa? Karena enggak punya iman. Enggak punya iman. Padahal cita-citanya semua tadi minta soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, hidayah ini, petunjuk kebaikan, ini untuk bisa dilakukan kebaikan, berhenti di situ. Muncullah yang disebut rusdu, petunjuk-petunjuk tuntunan.
Rusdu. Rasyid setelah dewasa tidak cukup orang kawin, harus rasyidun fid din wa rasyidun fid dunya. Harus pandai, canggih untuk urusan agamanya, bertanggung jawab terhadap agamanya dan bertanggung jawab urusan dunianya. Baru menurut Zakaria Al-Ansori boleh menikah secara baik. Berarti yang tidak begitu menikah dengan secara tidak baik. Karena tidak rasyidun fiddin, rasyidun fid dunya. Nah, kemudian diambil oleh proposal Kyoto, umur dinaikkan menjadi 19. Nggih, betul nggih. Tetapi kalau kesehatan, kedokteran dan psikologi mestinya naik ke umur 23, 24 sehingga alat reproduksinya sudah sempurna. Sampai kok gitu, saya tuh steering komitenya Pak Kiai, jadi ngerti ya. Jadi ngerti perkawinan. Jadi kalau ada kemiskinan itu pasti kaitannya dengan perkawinan dini dan perkawinan denok itu. Iya pastilah, mesti kaitannya dengan itu semua. Sehingga mestinya umur-umur sampai umur 30 masih genuine itu dipatahkan oleh kesibukan antara perut ke bawah dan seterusnya itu. Sehingga tidak ininya yang gini-gini itu dikandangkan aja, kita bangun yang baik-baik aja dulu. Ini namanya skala prioritas program. Jadi jangan asal dikebyah ya kemiskinan, wae duit kabeh bablas nggo jalanan mimik-mimik jahat nah. Ora ana gunane, nanti dipoyoki sama orang padi soimah, ora ana gunane. Nah ini. Setelah rusdu, maka disitulah terjadi istiqomah, membiasakan kebenaran dengan selalu kebiasaan menjadi adat. Kebiasaan kebaikan itu sulit dirubahkan, karena merubah ada masyaqqah, merubah kebiasaan itu berat. Merubah kebiasaan itu berat. Ya, DPR yang santri ini kan kalau Allahu Akbar, serapatnya nanti sholat dulu. Tapi kalau sudah keluar omongan delodoknya santri itu, sholat nomor 2. Sholat nomor 2. Lah emang Nasdem nomor berapa? misal. Ini bangsa anak buah Master Choi. Tutup bawahnya Bapak Zuhar, bawahnya lagi sampean. Tapi cepat-cepat arruju, cepat-cepat bertobat loh, nanti hilang. Hadroh dulu dengan Badim sana. Ini jadi rusdu. Nah, oleh karena itu kesolehan itu dibangun di sini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu saya tidak perlu menjelaskan soleh itu bagaimana, tapi jelas ada indikasinya. Ada indikasinya. Waladus soleh atau as-soleh fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil akhirati yashfa. Nah, itu aja gampang. Anak-anak soleh, orang-orang soleh itu kelihatan nyata ketika hidup di dunia, dia bermanfaat. Sepiro manfaatnya, sepiro kui soleh. Seberapa dia mampu memberikan manfaat, segitulah solehnya. Tidak usah ditanya berat-berat. Gua ini berangkat haji sudah berapa kali ini, soleh gua belum tentu. Kalau tetap bakhil ya tidak soleh. Tidak ada perubahan, karena perubahannya orang haji mabrur itu kan cuma 3. Ifsaul kalam, gitu? Ifsaus salam, assalamualaikum. It'amu to'am, kasih makanan yang enak-enak, jangan makanan bosok dikasih orang. Dan yang ketiga ini, it'amu to'amnya ini penting, tibul kalam, baik ngomong. It'amu to'am itu simbol semakin sakho dermawan. Aslihu, Rasulullah bilang, aslihu dinakum bisakha'i wal akhlaq. Bangunlah agamamu dengan cerit, lomo, dan akhlak. Akhlak nomor 2. Orang nakal, orang apa, tapi kalau sudah lomo, jadikan bendara masjid. Luar biasa lomo itu. Bangunlah agamamu bisakha'i wal akhlaq. Sakhok terhadap Allah, sakhok terhadap sesama, sakhok terhadap dunia, berteknologi canggih, yang gampang jadi lebih gampang. Saya itu ada politisi hebat,
telepon saya, Kiai, saya ini gimana? Gampang, hari ini istrimu kasih uang 10.000. Hah, hanya 10.000? Iya, itu aja kamu kalau tidak saya suruh tidak kasih kok. Ketua umum loh itu, 10.000. Setelah itu kamu keluar, nanti jalannya gampang. Nanti kamu jadi wapres kamu. 10.000. Misalnya terus telepon lagi, mau naik 10.000 real. Nah gitu. Siapa tahu nanti saya diajak makan sama Pak Kanwil kan enggak apa-apa kan? Nanti saya ajak makan tempatnya Pak Zainuddin. Iya ini. Jadi begitu. Wow, manfaatnya kayak apa? Kelihatan. Makanya orang meninggal itu harus ada ilmu manfaatnya, ada jariahnya, ada anak solehnya sebagai tanda bahwa hidupnya itu untuk akhirat, untuk akhirat. Ibu-ibu, Bu Nyai, jangan sampai Pak Kiai tidak bersemangat karena pagi-pagi melihat sampean cemberut, anyul lah. Nah ini, pagi-pagi sudah ada kopi dong, sudah ada ini dong, sudah ada ini dong. Daripada Pak Kiai diladeni sama santri, nanti tahu-tahu santrinya naik pangkat jadi Bu Nyai loh ya. Ini bukan ancaman, tapi ini kebiasaan. Ya, karena andalannya Bu Nyai masuk surga, masuk mana-mana itu andalannya ada kemampuan berkhidmah, melayani. Intelektual sih enggak lah, biasa. Saya kalau ngomong sama istri, dulu hafal Quran itu banyak, demak bilang-bilang hafal Quran, tapi kenapa harus kamu? Ya kan begitu. Makanya kalau yang duda-duda, rondo-rondo, kawin lagi lah. Biar ada upaya berkhidmah. Ngono berkhidmah saya. Iya, ada nih yang di depan rondo-rondo Pak. Nah ini penting saya sebutkan. Supaya hidup itu hidup di dunia itu bermanfaat. Seberapa solehmu, seberapa itu manfaatmu, maka sebaik-baik orang itu yang paling bermanfaat. Manfaatnya santri, manfaatnya pelajar, ya berprestasi. Jangan sampai bapak ibunya sudah keluar ongkos, sudah menderita, tetapi kamu di sini leha-leha saja. Tingkatkan prestasimu, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau kamu nunggak terus, tidur melulu, tidak berprestasi, sekarang gini aja deh, kamu yang kerja, bapak yang mondok. Ya kecerdasan itu harus dibandingkan. Oh gak mau dibanding-banding, no, enggak bisa, harus ada tamyiz. Harus ada tamyiz. Makanya tidak perlu data kemiskinan itu Pak DPR. Yang penting itu peralihan dari miskin menuju kaya, gitu loh. Sesuai dengan Gus Muhaimin. Kalau enggak tak PAW kamu nanti. Nah, fid dunya yanfa. Kalau urusan dunia itu pertimbangannya kemanfaatannya. Belum tuntas urusan dunianya sudah berpikir akhiratnya, berat nanti. Tapi diisi keilmuan akhirat, amal akhirat itu penting. Akhirat itu enggak usah kamu pikirkan, tapi lakonono. Lakonono. Yang kedua, orang kalau soleh itu kalau sudah meninggal mengangkat derajat keluarganya dan umatnya. Lebih terkenal setelah meninggal daripada sebelumnya. Pak Ketua DPR itu diwajakan anggaran kalau distribusi itu enteng, tapi begitu disebut Mbah Dim itu kelenger dia. Zainuddin gitu, begitu kerungu Gus Badawi wah kelenger deh. Piye iki Pak? Nah, ini sowan yang kuburane sing dikhadroi bolak-balik panjenengan semuanya khadroh Syekh Abdul Qadir sudah pernah tahu makomnya belum? Syekh Jazuli, Syekh Badawi sudah pernah makomnya belum? Rasulullah kemarin sudah, alhamdulillah. Di sini makanya saya pergi, saya syarat kok sama Zainuddin. Zain, Bu Nyai, aku gelem nek pas aku ra lunga kaji. Nomor loro, nek kono ana ziarahe, nek gak ana ziarahe aku meh. Aku iki wong sing seneng kuburan karena kuburan itu bagian dari akhirat. Saya itu sering Pak Ahmadi diajak seminar di Eropa itu beberapa tempat mau sudah dijadwalkan makdek, enggak jadi. Kenapa tidak jadi? Eropa enggak ada walinya.
Nanti kurang afdol sholatnya ininya, soal bahasa gampang, enggak ada, ziarahnya di mana? Nah, kalau ke Afrika banyak, ke Maroko kemana banyak. Saya itu paling seneng. Jadi karena ada wafil qabri yarfa. Setidak-tidaknya sebelum kita masuk kuburan itu bisa mengangkat derajatnya. Maka kalau daerah melihat makmur atau tidak, saya biasa melihat kubur-kuburnya. Apakah kubur-kuburnya orang soleh di sini dirawat atau tidak? Wong tuane dirawat apa tidak? Selamatan bener apa tidak? Nah, ini penting sekali. Ini nanti anak-anaknya, dulu anak saya setelah hafal 30 juz langsung selesai baru sudah saja. Ayo nak kita umroh, setor ke sana, satu khataman di Madinah, satu khataman di Mekah. Orang sini kan kaya-kaya, soal itu kan gampang. Kalau lebih dari 10 ya masa kiainya enggak diajak punya ini. Anak saya langsung saya ajak 4-4-nya langsung sama istri saya. Yang kedua, ini penting sekali karena prestasi itu harus diikuti oleh afirmasi, akuisi. Makanya kalau saya bilang kalau mempersiapkan anak jadi orang soleh jangan ilmunya saja, sak duitnya. Caranya Yai, anak-anak ini kalau di rumah habisnya berapa? 2 juta atau 1 juta? Nah, di sini kira-kira berapa tahun? Kalau di sini 6 tahun berarti per bulan ditabungkan 500.000. 1 tahun berarti dapat 6 juta. Kalau di sini 10 tahun berarti pulang bawa duit 60 juta. Sarjana, hafal Quran, bisa baca kitab, orangnya pinter karena jadi pengurus pondok bisa ngurus keuangan, pulang-pulang punya modal. Jadi tidak jadi sampah masyarakat. Saya ini mulai dari Aceh sampai Papua karena saya ini sekretaris pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Saya tahu karakternya, kenapa banyak kiai-kiai santi-santi yang dilempar-lempar padahal luar biasa SDM-nya. Karena tidak punya duit. Jadi di dunia itu tidak ada harganya kalau tidak menguasai duit. Punya sih tidak penting, tapi menguasai itu penting. Kiai kok gitu? Iya. Karena ad-dinu wal mulku bukan ad-dinu wal duitu, bukan agama dan kekuasaan. Ahli agama tapi tidak punya kuasa ya dibuat bal-balan sama Kemenak lah. Tapi kalau kiai punya akses luas, Kemenaknya ya mohon petunjuk. Lah kowe rene ngapa tut? Tugasnya Pak Jokowi 3, kekerasan, manajemen Kemenak, terus yang ketiga soal pesantren. Tapi dua-duanya yang ketiganya ini gagal. So, pesantren di Mbaman menurutmu harus punya dirjen loh. Kalau tidak saya bikin menteri sendiri ya. Malah. Kayak ketemu lagi Mas Nasar. Mas Nasar sampai sekarang jadi yang iya Kiai, tolong didukung. Caranya dukung piye nek kowe mikir kaji tok liyane ora. Saya ini terus terang ngobrol biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang mulia, yang sempurna, tidak ada. Mesti ada kurang-kurangnya, mesti ada kurang. Siapa yang mesti kekurangan itu? Ya kita. Karena kalau orang 1000, berarti kepala kita itu bagian dari 1000 orang itu. Gitu loh. Nah, itu suka kemaki. Makanya orang alim, orang tua, hamilul Quran, satu persoalan yang tidak boleh. Allah yang bagi Allah ya takabbaru. Jangan sampai kamu semuanya 3 orang ini walaupun ahlullah, walaupun diperintah, jangan sampai terjadi sombong. Karena sombong itu merusak semuanya. Kamu sampai bisa disantet itu karena kamu sombong lebih tinggi sehingga kamu yang lebih rendah bisa masuk secara fisikal kan begitu ya. Ilmu fisikanya gitu. Kalau senyawa bisa masuk, kalau di atasnya tidak bisa. Makanya kalau tidak senyawa Bunyai dan Pak Kiai tidak bisa masuk-masukan. Marah mulu. Butuh ada frekuensi yang sama. Kiai-kiai, para pejabat, pantangannya cuma satu. Jangan sombong. Jangan sombong. Apalagi pejabat pemerintahan yang sensitif mutasi. Sensitif mutasi. Punya duit juga begitu, uang itu perpindahan dari pemilikan. Tadi pagi dimiliki bakul ikan, sekarang dimiliki kamu, terus muter. Nah, yang ketiga, wafil akhirati yasfa. Di akhirat itu orang soleh mensyafaati. Makanya janda-janda yang kira-kira
Kalau kawin menjadi madorot agamamu, enggak usah kawin. Besok di akhirat jadi istri saya. Saya tuh ditanya sama istri, mas, nanti di akhirat ada cemburu. Enggak ada, cemburu itu urusan dunia, urusan dunia. Jatah saya nanti banyak, jatah Zainuddin juga banyak. Lah jatah Bunyai tidak suka kawin. Perempuan itu kalau di akhirat di surga tidak suka dikasih kawin baru, enggak suka. Tapi dikasih pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang bagus. Semarah-marahnya Bunyai. Terus diajak ke toko emas, silahkan pilih. Tapi setelah itu bayar sendiri. Ya, bapak-bapak, laki atau perempuan yang punya anak yang hafal Quran tadi dibelikan emas, disimpan sendiri atau ditabungkan anaknya waktu ini. Kalau kira-kira kamu masih hidup bagus, kalau nanti kamu meninggal, di tengah-tengah perjalanan anakmu masih bisa melanjutkan pendidikannya karena punya tabungan. Syukur-syukur pemerintah daerah menganggarkan tabungan langsung ke pesantrennya, langsung siapa yang hafal Quran 30 juz, nih hadiah. Kalau di Jawa Tengah biasanya ada haflah begini, ngundang gubernur, ngundang Gus Yassin atau gubernurnya sama kesranya langsung sertifikat sekaligus duit. Ya, langsung kamu nak 30 juz, ini sertifikatnya, ini duitnya. Ini sertifikatnya, ini duitnya. Bukan karena P3, bukan karena PKB, bukan ini sertifikatnya, karena pemerintah daerah Jawa Tengah ingin barokahnya orang yang hafal Quran. Ngono tok lho seweneng. Wes seweneng dah seweneng gitu. Ini juga boleh kok, enggak apa-apa. Nanti tulisan tok nanti ditransfer boleh kok Pak. Cuma berapa orang? Kalau misalnya di sini cuma berapa sih? Berapa persen penduduk? Penduduk berapa penduduk? 20 juta? Hah? 1.400.000. Kalau per dapil cuma berapa? Iya, dan itu pun yang hafal Quran cuma berapa persen? Anggap saja per tahun itu 100 ya. Per 100 yang tahfidzul, yang 30 juz. Yang belum 30 jangan dikasih, nanti tidak semangat. 30 juz. Ada tanda tangannya dari gubernur, ada tanggalnya dari, misalnya dari gubernuran kasih 500 atau 1 juta. Nanti dari wali kota sini 500. Berapa? Setiap orang dapat berapa itu? Lumayan. Atau dikasih peningkatan, kalau nanti naik kelas sekolahnya di mana disubsidi sekian, terserahlah. Nah, caranya bagaimana? Yang penting ada komitmen baik. Kamu jadi itu kan dipilih mereka, didoakan mereka. Keluar dari mulutnya, semoga Pak Mahadi diberkahi hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngomong ini yang hafal Quran loh Pak. Ada di daerah saya di Purwodadi itu, dulu Bambang itu Ansor, kalau mau 41 hari mesti di belakangnya itu selain khataman Quran, khataman Dalail, dan dicari yang muridnya Mbah Basir karena pakai puasa. Ada yang begitu. Tapi enggak tahu kalau muridnya Mbah Basir Zainuddin puasa, enggak tahu saya. Enggak kuat Pak ngelihat asisten saya rokan cekak-cekak, ya bingung saya. Misalnya. Jadi di akhirat itu, nah, saya ini ada tugas baru Pak. Setelah ngaji ini bentar lagi saya harus ke Singapura. Tidak untuk belanja-belanja. Belanja-belanjanya mah Jawa saja, tapi wajib dan sunnahnya itu ziarah ke Habib Nuh. Habib Nuh itu salah satu gurunya Mbah Sanusi Jekulo yang bisa ngelempit jarak kalau Jumatan ke Mekah zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih bisa aja, nggak kemis berangkat sore, Jumatan di Mekah ya bisa. Ini sekarang, apalagi kalau naik anunya celuritnya Iran itu malah cuma sebentar, tapi entah kemana. Ya, saya kira itu nanti kita pelajari supaya punya anak dan kita sendiri bisa bermanfaat di dunia, bisa mengangkat derajat di kuburan, dan bisa saling bersafaat di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kalau di surga tidak masuk surga, sampean saya cari. Begitu juga
Kalau saya tidak masuk surga, ada di akhirat, sampean cari. Karena kita sama-sama orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Habiballah. Isfa' lana ya Allah bijahi nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi Qur'anikal azim wa jami'i suratihi wa ayatihi wa hurufihi. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ra'uf ya Ghafur. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ya qadiyal hajat ikfina ma hammana waqdi khawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma wa wasi' rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi nufusihim waj'alna wajihan fid dini wad dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya Allah kasiran nawal ya hasanal fi'al ya daimam bila zawal ya mubdi'an bila misal fakal hamdu wal kal minnatul kasyarafu ala kulli hal. Allahumma latif Allahumma hafid Allahumma qadim azaya li zalikal qayyum la yanamu ya Allah ya Allah ya ruh ya Muhammad la khala wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma ya fattahu ya alim ya khabiru ya hakim iftah alaina fathan qariba. Allahumma iftah lana futuhal arifin kama fattahta Makkah wal Madinah. Nawwir qulubana ya Allah binur hidayatika kama nawatas samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa ilman mubaraka warzuqna waladan salihan kariman indaka ya Allah wa walidan hasana bijahi nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran li'ila'i kalimatika ya Allah warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wa Zamzam wal waqam wa qabr nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ja'alna waj'al ahlana waj'al auladana waj'al dzurriyyatana waj'al talamidana min ahlil khairi wal ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa la taj'al iyahum min ahli syarri wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ni'mata wal maghfirah was salama wal afiyah wal manfaah wal barakah wal hidmah bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik lana fi umrina ala ta'atika ya Allah wahdina ila siratikal mustaqim wa ala dinikal qawim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun agunging pangapunten sedaya lepat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.